sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba atasi. Dia pun tak isip lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak isip. Oh, belakang begitu. kamu yang kamu tampilkan itu tak isip. Sebab kamu menipu. Iya, sabar ya. Kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik, Susah, kita tampilkan hadisnya, tetapi kita balikkan kamera ya, nih. Saya akan balikkan kameranya ke dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya, lihat ya. Nih. Jadi Umar ya, dalam sebuah riwayat Muslim ya, yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama, ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid, salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat-pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab As-Suyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu min maqami Ibrahim dan seterusnya ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah, jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua. Sebentar. Kedua, hijab. Hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutnya turunlah ayat waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ini, ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran. Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo, silakan tanggapi. Yo. Sudahlah. Saya balikkan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Aza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Berkenaan kamu mengatakan kita harus jadi waras dulu. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Edis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita,
kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan menutup aduh, Azza ini yang dibahas apa yang Yalah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristian tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran, you should be follow Azza, yang sebarusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Betul nggak bahwa perkataan Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran? Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar. Aduh, Azza ini. Nak saya explain bukan? Ayo, silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini setamu. Okey. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahawasanya Surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab, penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis Berarti tersebut. Idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya siapa? Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Loh. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya, saya sudah ketemu hadisnya. Azza, lihat ini hadisnya, Azza. Lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang maqam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandel-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana? Dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Azza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Connection tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi kenik itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oke, ini gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Begitu. Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu, kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya, bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak?
Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Misunderstanding kamu di dalam Jangan bilang misunderstanding dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana ini Aza ini? Coba bacakan dulu bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya saya ini Anda bilang saja Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, biar saya jelaskan. Arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini nggak tahu, bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Asbabun nuzul. Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya punya masa dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba baca. Coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, sebelum biar umat tahu. Coba bacakan. Kan tadi kamu sudah baca Raja Muslim, ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar? Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Aza, yang pakaian yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo. Sudah, bukan. Coba bacakan riwayatnya yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu. Jangan kalian bangga dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Edis, memang saya bangga sebagai Muslim. Saya tertutup berbanding orang yang free. Free dilihat. Apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. Ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Gimana? Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidak lah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih, itu harus luruskan satu one by one dulu. Sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Gimana ini kalau kayak begini nih? Nih, saya bacakan saja nih Aza ya. Nih Aza. Coba nih Aza. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi SAW juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. Maka istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Katanya, "Hai Saudah, kami mengenalmu." Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar.
Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudahkah? Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Silakan. Aduh, berat, saudara-saudara. Coba ayo. Baik-baik, sahabat-sahabat sekalian di sini, jangan terprovok kepada uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan curhat, Aza. Kamu jawab saja, Aza. Kamu malah curhat. Relax lah. Ayo, silakan, yuk. Macam ini, relax. Harus cool, tak handsome tau. Oh, dah lah, Hedis tak handsome. Saya sudah handsome, Aza. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo jawab saja, yuk. Silakan. Oke, baik. Oke. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat orang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar tengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini, begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free nih. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang gratis. Free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, enggak, kita nggak bicara masalah itu, Aza. Masalahnya idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan begini, Aza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya, Aza ya. Aza. Ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Aza ini apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih, teman-teman? Makanya Aza, telinga jangan ditutup. Ya, Aza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masa saya bukan. Aza, kamu mengakui nggak bahwa itu dulu seragam ceritanya buang air besar? Setuju? Kan bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kan? Melihat sosok tubuh. Iya, dulu dengar Aza. Dulu wanita-wanita sebentar, Aza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks utama. Gimana sih dia? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Aza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini Aza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan ide, bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan ide Umar, tetapi sebentar. ide tersebut mana yang lebih dulu datang? Aza, sebentar Aza. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri-istri dan perempuan-perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, kamu tanya itu idenya Jawab Umar, singkat, mana yang lebih dulu? Sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya. Kok salah sih gimana? Yang tadi buang hajat itu ide Sayyidina Umar ke? Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Oke, sebentar, berarti lebih dulu ide Umar. Ini adalah
permasalahan umat Islam. Berat ini saudara-saudara, di bulan puasa yang sangat berat ini saudara-saudara, banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Aza, saya tanya dulu Aza. Oke, ini terakhir Aza, kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Aza, mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab, atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Oke, ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka mana yang lebih dulu Aza? Aza, yang lebih dulu mana Aza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu. Oke, ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Kita ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Aza ya, saya balikkan dulu kamera saya lagi Aza, saya balikan. Oke Aza, Aza lihat ini Aza. Ya, saya tahu dengar aja. Sesungguhnya ini Umar bin Khattab. Aduh, dengar dulu, ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Nih ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu. Aza, simple. Who is aduh, Aza, coba dengarkan. Siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya melalui video ini banyak kita yang mendapat tentang pengetahuan dari diskusi saudara kita Edis dengan para polemikus muslim ya, terkait apa yang mereka bahas tadi. Itu bicara perkara hijab ya, dan kemudian Edis mencoba membongkar satu perkara yang dimana ada tertulis dalam sebuah hadis, dan itulah yang dibacakan Edis tadi, bahwa tentang wajibnya hijab itu merupakan ide atau pendapat dari seorang Umar, dan Umar itu mengakui bahwa Allah menyetujui tentang hal itu, sehingga sampai sekarang teman-teman hijab itu merupakan suatu kewajiban bagi mereka. Nah teman-teman, kita juga bisa melihat dari kasus-kasus yang ada di negeri kita itu, ada yang non muslim atau yang beragama Kristen di sekolah-sekolah negeri, dan itu sudah banyak dibahas oleh para apologet Kristen atau channel-channel Kristen, terkait di mana ada seorang siswa itu diwajibkan untuk pakai jilbab, untuk berhijab, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ternyata apa yang disampaikan oleh Edis tadi, yang dibacakan itu ternyata memang idenya dari Umar, dan itu bukanlah suatu perintah langsung dari Allah, dan itu hanya menurut pengakuan dari Umar saja. Nah teman-teman, ini hanya saya menyampaikan ulang apa yang telah dibahas oleh mereka tadi. Nah bagaimana dengan kekristenan? Apakah orang Kristen itu wajib untuk berhijab? Sekalipun dalam perjanjian baru itu dibahas tentang bagaimana perempuan itu menudungin kepalanya. Bisa kita baca langsung dari 1 Korintus 11 ya, dari ayat 6 sampai 12. 1 Korintus pasal 11 ayat 6 sampai 12. Dikatakan di sana, sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki.
tadi. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, teman-teman perhatikan ya bahwa di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sana, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, teman-teman, kenapa Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 11 ini tentang bagaimana perempuan harus menundukkan kepalanya? Karena ada percampuran antara Yahudi dengan non-Yahudi yang sama-sama mereka itu menjadi pengikut Kristus, dan kemudian satu sama lain itu saling menyalahkan. Kenapa? Karena orang yang Yahudi yang biasa sudah menjadikan tradisi untuk menundukkan kepala, maka sehingga mereka menghakimi orang yang tidak memakai tudung kepala. Sehingga Paulus menuliskan surat ini, alangkah baiknya kalau perempuan itu menundukkan kepala, dan itu bukan suatu kewajiban apabila tidak dipakai masuk neraka, tidak demikian. Nah, teman-teman, seperti yang dibahas oleh saudara kita Edis tadi dan polemikus tadi, ya ternyata itu perkara dari buang air besar, teman-teman ya, dan kita sudah membaca dan kita sudah melihat, menonton, mendengarkan tentang hadis yang dibacakan oleh Edis. Nah, teman-teman, sangat berbeda sekali latar belakang tentang tudung kepala di dalam kitab suci kita dengan hijab yang di dalam kitab suci mereka. Nah, teman-teman, dan kiranya melalui video ini bisa memberkati kita semua, dan kiranya kita tetap kuat iman kita. Mari tetap belajar firman Tuhan. Biarlah iman kita dibangun di atas batu karang yang kokoh, bukan di atas pasir, teman-teman, sehingga ada goncangan pengajaran yang menyimpang dari kitab suci kita itu tidak mudah mempengaruhi kita, dan kita tetap memegang iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.